Salam Papa Mama, salam jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mendengarkan Radio Mercy maupun yang streaming mungkin. Sebagai hamba Tuhan saya mengatakan bahwa tahun ini akan menjadi tahun terbaik bagi saya dan saudara, bagi Papa Mama yang ada di rumah, yang dimanapun berada. Ini menjadi tahun yang luar biasa bagi kita. Kenapa? Karena Tuhan ada beserta dengan kita. Papa Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika tanggal 31 malam Bapak Gembala mengizinkan untuk menyampaikan firman Tuhan, saya ingat tema waktu itu, perhatikan keadaanmu. Dan ketika tanggal 1 Bapak Gembala mengatakan tema kita The Great. Dan hari ini saya ingin berbagi Be Great Together. Mari kita menjadi besar bersama. Mari kita menjadi besar bersama. Papa Mama, ketika Papa Mama memikirkan tentang sesuatu yang besar, mungkin yang kita pikirkan hal-hal yang besar, yang luar biasa, yang mungkin tidak bisa kita pikirkan. Itu sesuatu yang besar. Gedung yang besar, penghasilan yang besar, segala sesuatu yang besar. Tetapi ketika tanggal 1 Bapak Gembala mulai great, mulai artinya apa ini? Saya juga penasaran karena tiap tahun saya tidak ingin mengganggu, tanya atau apapun biar saya ikut. Tetapi Bapak Gembala waktu itu berkata tentang G itu grow, bertumbuh. Artinya ada pemuritan atau pertumbuhan di dalamnya. Kemudian example, menjadi teladan. Aletheia, kebenaran. Trustworthy, dapat dipercaya. Dan ketika saya menyusun firman Tuhan ini, kita harus menjadi orang Kristen yang pertama yang bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi teladan dalam kebenaran, supaya kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Hanya itu yang bisa membuat kita menjadi besar di dalam Tuhan. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya membaca di akhir tahun setelah Hagai, kemudian saya baca lagi tentang Sakaria, kitab Sakaria. Papa Mama, kita akan lihat kitab Sakaria, mungkin ya di sini cukup besar. Baik Papa Mama, cukup besar. Firman Tuhan dalam Sakaria mulai ayat pertama, ayat ke-4 sampai ayat ke-6, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan. Demikian beginilah firman Tuhan semesta alam, berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk dan dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nenek moyangmu di mana? Nenek moyangmu di mana? Di mana mereka? Para nabi, apakah mereka hidup untuk selama-lamanya? Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah ia mengambil tindakan terhadap kita. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama bertobatlah. Papa Mama, dalam firman Tuhan ini, tanggal 31 Tuhan akan melakukan hal yang besar bagi kita. Mulailah membangun rumah rohani kita. Dan kita harus yang pertama, bertobatlah. Bertobat dari apa Papa Mama? Dari segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dalam hal apa? Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita. Karena kita manusia tidak ada satupun yang bebas dari yang namanya dosa. Dan start untuk kita. Nah, minggu lalu kita akan menjadi besar. Dan minggu ini startnya kita mulai bertobat. Mulai lihat apa yang tidak beres di hidup kita. Mulai bertobat. Saya harus bertobat. Bapak Gembala bertobat. Setiap kita harus bertobat. Kita akan belajar lebih lanjut nanti. Bertobatlah. Kenapa? Tuhan bilang sama seperti nenek moyangmu yang dahulu. Selalu melakukan hal yang jahat.
yang menyakitkan hatiku. Sama seperti kita di tahun yang lalu selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan hari ini bertobatlah untuk menjadi besar. Bertobatlah di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, hanya Yesus Kristus. Zakaria pasal yang ketiga. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Siapa Papa Mama? Imam besar Yosua. Imam besar Papa Mama, bukan rakyat, bukan kaum awam. Imam besar Yosua. Saya yang berdiri di mimbar ini, Bapak Gembala, Ketua Rayon, kita semua hari ini sesuai dengan penglihatan ini dikatakan, memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku telah mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban yang tahir pada kepalanya. Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaiannya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika tadi saya di ruang doa, saya tidak tahu apa maksudnya. Tetapi ketika berdoa dan Roh Kudus berkata, patahkan setiap intimidasi. Patahkan setiap intimidasi. Patahkan. Dan saya berdoa, Tuhan ini maksudnya apa Tuhan? Lalu saya tidak tenang. Di tempat duduk saya datang ke Ibu Lili doakan, patahkan setiap intimidasi. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika imam besar Yosua berdiri, iblis berdiri di sebelah kanannya. Ketika Ayub, orang yang saleh itu, iblis datang untuk mulai mendakwa dia, Papa Mama. Dan di sini dikatakan iblis ada di sebelah kanan imam besar Yosua. Tidak ada orang yang dapat memegahkan diri di hadapan Tuhan. Seorang imam besar. Kenapa sampai imam besar? Ketika saya baca dalam Alkitab tadi, imam besar, Papa Mama tahu bahwa seorang imam besar ketika dia datang untuk melayani Tuhan, dia harus menguduskan dirinya, mengenakan serban yang tahir, yang benar-benar tahir di hadapan Tuhan. Karena dia sedang mewakilkan umat Tuhan dan Bapa kita yang di surga. Imam besar Yosua sedang berdiri di antara Allah dan manusia. Papa Mama, Bapak Gembala, kita sebagai pemimpin, saya sebagai pemimpin di PPA, artinya saya harus tahir di hadapan Tuhan supaya bisa menjadi berkat bagi orang-orang. Papa Mama, Yosua dalam penglihatan itu dia memakai pakaian yang kotor. Itu bicara tentang dosa. Jika seorang imam besar dalam penglihatan dilihat dia mengenakan pakaian yang kotor, bagaimana dengan saya dan saudara? Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi satu hal yang luar biasa. Satu hal yang luar biasa. Tuhan berkata bahwa bahkan malaikat pun juga dia tidak bisa langsung, hai iblis pergi engkau dari sini. Dia hanya bisa berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Kiranya Tuhan menghardik engkau. Itu malaikat Tuhan. Tetapi saya dan saudara diberi kuasa oleh Tuhan. Karena apa? Mari kita baca di slide yang berikut, Papa Mama. Kita lihat di slide yang berikut. Dalam kitab Wahyu, Wahyu 12 ayat 10, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah
dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan malaikat pun juga dia hanya bisa berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Tetapi saya dan saudara, oleh Yesus Kristus Tuhan kita mempunyai kuasa untuk menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu pendakwaan dalam kehidupan kita. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya jalan hanya Yesus. Kalau tema Natal ada jalan lain. Ketika Herodes bertemu dengan Yesus, maka Tuhan memberikan mimpi, pulanglah melalui jalan lain. Tetapi ketika kita akan menghancurkan iblis dalam dakwaannya, tidak ada jalan yang lain, Papa Mama. Satu-satunya jalan hanya Yesus Kristus. Satu-satunya jalan hanya Yesus Kristus oleh darah anak domba Allah dalam kehidupan kita. Karena itu Papa Mama, berapa banyak dakwaan yang akan datang kepada kita. Ketika kita berjalan di dalam tahun ini, dalam setiap perjalanan kita. Saya percaya ini baru tanggal 8. Akan ada banyak perjalanan-perjalanan yang Tuhan izinkan. Kita akan menjadi besar, Papa Mama. Itu janji Tuhan. Saya ingat tanggal 31 dikatakan, perhatikanlah pada hari ini. Jika masih ada benih yang tertinggal di dalam wadah. Jika pohon anggur, pohon ara tidak berbunga. Perhatikanlah mulai hari ini. Aku akan memberi berkat. Tetapi berkat tidak akan datang dengan mudah, Papa Mama. Tidak mudah. Tidak mudah. Tidak akan datang dengan mudah, Papa Mama. Harus ada upaya. Kemarin di doa sepakat bilang harus ada upaya, Papa Mama. Harus ada upaya. Dan di sini dikatakan yang pertama bertobat. Kemudian apakah ketika kita bertobat lalu iblis tidak mendakwa kita? Wow. Kalau kita melawan iblis kita tidak menang. Kenapa? Dia sudah terlalu mahir dalam hal menipu dan mendakwa kita. Dia akan mendakwa kita. Dia akan mendakwa engkau seperti ini, engkau seperti ini, engkau seperti ini, dan engkau begini. Aku begini dan engkau begitu. Iblis paling pandai untuk mendakwa. Dan kalau kita izinkan untuk dibawa kendali iblis, maka kita akan selesai, Papa Mama. Kita akan selesai. Ketika di PPA saya bilang setiap hari kita harus mengucapkan perkataan-perkataan berkat. Kenapa? Daripada kita memikirkan, mengucapkan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan masuk. Terima kasih Tuhan, diberkatilah tempat ini. Papa Mama, di sekeliling kita ada banyak hal, banyak roh-roh yang menguasai kita. Maafkan saya, tetapi persinahan, percabulan, kenajisan, segala dosa ada di sekeliling kita. Jika kita tidak mengambil kuasa Tuhan untuk melepaskan segala sesuatu, maka segala dosa itu akan ada di atas kepala kita. Dan tugas kita yang harus kita lakukan dalam setiap hari adalah mematahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kita mengalami kebebasan. Bukankah firman Tuhan berkata, mungkin tidak sesuai, tapi pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Setiap roh-roh yang ada di sekeliling kita, jika kita tidak menundukkan, maka kita yang akan ditundukkan. Kita yang akan ditundukkan oleh setiap roh-roh di sekeliling kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau kita menjadi besar. Kenapa Herodes minta supaya orang-orang Majus kembali kepada dia? Karena Herodes iblis memberitahu Herodes bahwa satu-satunya jalan yang bisa membawa orang dalam kebebasan hanya Yesus. Raja Yesus yang luar biasa itu. Sehingga dia mencari segala jalan untuk melenyapkan Yesus. Bahkan Yesus diungsikan ke Mesir. Itu iblis melakukan segala sesuatu untuk menghancurkan apa yang dirancangkan Tuhan bagi kita. Dan hari ini Papa Mama yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus kita yang luar biasa itu akan menjadi yang paling utama, jalan satu-satunya untuk membebaskan kita dari setiap dakwaan. Hal-hal yang harus kita lakukan lagi Papa Mama supaya kita menjadi besar, untuk kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita lihat slide yang berikut. Dalam Sakaria 7 ayat yang 8 firman Tuhan.
Firman Tuhan datang kepada Zakaria bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakan hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda, anak yatim, orang asing dan orang miskin. Dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Perhatikan kaum yang terpinggirkan. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sekeliling kita dikatakan ada janda, ada anak yatim, ada orang asing, ada orang miskin. Dikatakan jangan merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Janji Tuhan besar Papa mama. Luar biasa janji-janji. Kalau di PPA semuanya kita doa akhir tahun lalu Tuhan bicara luar biasa. Megah dan luar biasa apa yang Tuhan lakukan. Tetapi mulai sudah start firman Tuhan bilang laksanakan hukum dengan benar. Tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Setiap hal ada posisinya masing-masing. Saya punya kapasitas sendiri, papa mama punya kapasitas sendiri. Kita melakukan tanggung jawab kita, tugas kita pada masing-masing yang harus kita lakukan. Dan yang paling penting, yang pertama di sini bilang jangan menindas janda. Kalau ada orang menindas janda, bertobat sudah. Kasihan su janda lai, ditindas lai. Hati-hati, anak-anak jangan menindas. Mama yang sudah janda, itu janda, hati-hati jangan menindas. Menindas dalam hal apa? Perasaan, jaga mama dong perasaan toh. Kan janda sah. Mama su sendiri, su janda lagi. Lalu kita mulai menindas dia dengan segala perbuatan kita. Menyakiti dia pun hati. Hati-hati firman Tuhan bilang. Jangan menindas janda, hati-hati. Jangan main-main dengan janda. Karena yang menjadi suaminya bapaknya yang di surga. Hati-hati. Jangan menindas anak yatim. Jangan menindas anak yatim. Jangan menindas anak yatim bapak mama. Karena yang menjadi bapaknya juga adalah Bapa di surga. Kemudian orang asing. Jangan semena-mena dengan orang asing. Berbuat baiklah dengan orang asing. Jangan sampai ini malaikat yang dikirim Tuhan untuk kita. Iya toh? Karena orang asing, tiba-tiba orang asing datang di rumah kita. Kita perlakukan dengan baik. Bapak mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin ini hanya kisah. Beberapa tahun yang lalu ketika saya masih di Panwas, kami ada di Jakarta, di Hotel Sahid waktu itu. Lalu saya tunggu Bapak Ever jemput waktu itu karena saya perdarahan di sana dan akhirnya dari kantor izinkan lagi untuk nginap di hotel beberapa hari sampai proses sembuh. Lalu kita duduk-duduk dengan orang hotel, resepsionis. Ya pasti dong pikir, mereka bilang begini, kakak. Lalu ada satu orang yang rambut keriting, pakai baju kaos, celana pendek, sandal swallow. Dia jalan. Dia bilang kakak. Dia panggil kakak, karena kita tiap hari ketemu bercerita. Kakak kalau yang seperti itu tuh kakak tipnya besar kakak. Karena wahai orang Irian, jangan lihat yang rambut keriting, kulit hitam, baju kaos, terus celana pendek itu uang banyak kakak. Oh begitu, ya itu kaya uang banyak. Lalu ketika kami sementara cerita, lalu kami semua digeser. Tidak boleh pakai lift yang ini karena waktu itu Sutioso yang gubernur, karena gubernur melewat jadi dia harus pakai lift yang ini. Lalu ada yang maju duluan, pakaian necis luar biasa. Lalu dia bilang begini, kalau yang gaya begitu dong, itu kalau yang itu ajudan. Terus itu yang necis-necis itu sales tuh. Sales tuh. Papa mama, oh begitu. Kan kita kalau lihat yang penampilannya bagus, kita pikir ini dompet tabal nih, uang banyak. Tapi yang pasti dia pikir kan saya juga biasa-biasa hitam lah, rambut juga tidak jelas, pasti dia pikir noise banyak nih karena dia hitam. Nah, hitam kan dia lihat hitam keriting, ini pasti dia lihat dia juga banyak, senyum-senyum. Anggap seorang kaya begitu. Itu tip besar tuh kakak. Papa mama, ada banyak orang asing yang datang mungkin dengan penampilan yang sangat sederhana, tetapi mungkin itu Tuhan kirim untuk menolong kita dalam kesulitan kita. Jadi jangan terkecoh.
oleh hal-hal yang kelihatan besar dan luar biasa. Tetapi berbuat baiklah kepada orang asing. Mungkin itu orang yang dikirim Tuhan untuk menolong kita. Kemudian orang miskin. Orang miskin ada di sekitar kita. Saya tidak tahu orang miskin seperti apa. Mungkin hanya miskin harta. Tetapi ada orang-orang yang hari-hari ini bukan hanya miskin harta. Tapi mungkin miskin secara emosi. Miskin apa? Mungkin dia ada titik-titik terendah di hidupnya. Kemarin saya lihat, tiba-tiba saya iklan. Ada satu artis di India umur 20 tahun, dia bunuh diri. Cantik sekali. Dia bunuh diri hanya karena pacarnya berselingkuh. Pacarnya berselingkuh, entahlah bilang ada banyak kelainan yang terjadi. Dan dia mati sia-sia. Cantik sekali Bapak Mama. Tahu orang India tuh? Kalau seorang India sesuatu cantik, tambah lagi cantik sekali. Sangat cantik. Tetapi dia mati bunuh diri 20 tahun Bapak Mama. Ada orang miskin, jangan menindas janda, jangan menindas anak yatim, orang asing, orang miskin yang ada di sekitarmu. Kita melihat orang-orang yang sedang jatuh dan terperosok, jangan lagi dengan perkataan kita mengucapkan hal-hal yang semakin membuat dia jatuh ke dalam jurang. Sudah jatuh, kita tidak kasih tangga lagi, kita skop tanah lalu kita tumpuk. Bagus kalau dia pintar seperti keledai, kalau yang dicerita anak-anak, setiap tanah dia lompat di atas tanah, setiap tanah yang taruh dia lompat lagi. Tetapi kalau dia menyerah dan membiarkan dirinya terkubur, berdosalah kita di hadapan Tuhan. Amin Bapak Mama. Ini hal yang sederhana Bapak Mama. Tapi Tuhan mau dalam tahun ini untuk kita memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan, yang ada di sekeliling kita. Supaya kita ketika kita membawa persembahan kita di hadapan Tuhan, Tuhan berkata, aku suka dengan persembahanmu di hadapanku. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Kristus, hal yang berikut, Tuhan kembali di pihak kita. Jika tahun yang lalu kita merasa bahwa Tuhan sudah jauh dari kita, tetapi ini tahun Tuhan kembali kepada kita. Dan jika Tuhan kembali kepada kita, mari kita baca sama-sama Zakaria 8 ayat yang ke-11. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam, maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem, kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Bapak Mama yang dikasihi, janganlah takut. Mungkin dahulu kita terhitung di dalam segala kejahatan. Di tahun yang lalu 2022 dunia bilang tahun 2022 tahun yang berat. Tidak, saya katakan tahun 2022 adalah tahun Tuhan kembali kepada kita. Jika Tuhan kembali kepada kita dan menaburkan damai sejahtera, apa yang harus kita pikirkan? Damai sejahtera adalah langkah awal untuk kita melakukan segala sesuatu. Lihatlah orang-orang, kalau dia datang dengan penuh sukacita, dengan damai sejahtera, segala pekerjaan dia akan melakukannya dengan baik. Tetapi orang yang tidak penuh dengan damai sejahtera, bahkan untuk memasak air pun bisa kering di kompor. Kenapa? Karena pikirannya penuh dengan ketidaksukaan kepada Tuhan. Sambil dia masak air, lalu air menjadi kering. Sambil masak bubur, lalu bubur menjadi hangus. Bau hangus masuk ke dalam hidupnya juga. Dia tidak bisa tahu apa-apa. Kenapa? Karena pikiran yang tidak penuh dengan damai sejahtera menguasai dia.
Tetapi orang yang penuh dengan damai sejahtera akan memiliki kepekaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Jangan pernah takut, Tuhan ada bersama kita. Jika engkau menjadi takut, katakan, hai, engkau pemberani, engkau luar biasa. Engkau punya Tuhan yang hebat, yang akan mengeluarkan engkau dari setiap kesulitan demi kesulitan. Amin Papa Mama. Hal yang berikut Papa Mama, yang Tuhan kembali di pihak kita, saya temukan ini dalam kitab Esra. Kalau ngomong Esra saya ingat Esra Kila. Kemarin malam susun ini tiba-tiba Esra di kepala, Esra Kila. Sekarang saya lihat kalau Kila, Esra Kila. Esra 5 ayat 3 berkata, tetapi pada waktu itu juga datanglah kepada mereka Tatnai bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat, bersama-sama dengan Setar-Boznai dan rekan-rekan mereka. Dan beginilah katanya kepada mereka, siapakah yang memberi perintah kepadamu untuk membangun rumah ini dan menyelesaikan tembok ini? Lalu katanya pula kepada mereka, siapakah nama-nama orang yang mendirikan bangunan ini? Tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi sehingga mereka tidak dipaksa berhenti oleh orang-orang itu sampai ada berita diterima oleh Darius dan kemudian dikirim kembali surat jawaban mengenai hal itu. Papa Mama tadi bilang jangan takut. Di dalam perjalanan iman kita ini dikatakan ketika pembangunan bait suci itu ada bupati daerah sebelah barat. Ada orang-orang yang datang, siapa yang mengizinkan kamu melakukan pembangunan? Dalam perjalanan iman kita, membangun rumah rohani kita, mungkin akan ada intimidasi yang datang kepada kita. Akan ada dakwaan, akan ada intimidasi. Siapakah engkau? Apakah engkau benar-benar hidup benar di hadapan Tuhan? Apakah engkau sungguh-sungguh bertobat? Apakah ini layak? Apakah A dan B dan C? Akan banyak sekali perkataan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita yang tidak takut akan Tuhan. Atau juga mungkin takut akan Tuhan. Tetapi izinkan dirinya untuk dipakai oleh iblis, Papa Mama. Akan ada masa ini, tetapi firman Tuhan, tetapi mata Allah mengamat-amati para tua-tua orang Yahudi sehingga mereka tidak dipaksa untuk berhenti. Jika kita berjalan melakukan kehendak Tuhan, mata Tuhan akan mengamat-amati kita supaya ketika kita berjalan, ketika ada orang yang akan mengganggu kita, mata Tuhan akan mengamat-amati kita. Dalam kitab Sakaria di awal dikatakan bahwa siapa yang berani mengganggu umatku adalah mengganggu biji mataku. Papa Mama, saya tantang Papa Mama hari ini, siapa yang berani datang untuk mencolok mata saya? Ada yang berani? Atau yang di dekat-dekat? Adakah yang berani ambil ballpoint dan colok mata teman-teman di sekeliling? Percayalah, sebelum engkau lakukan, engkau gerakan sekarang, suatu pukulan sampai kepada engkau. Kenapa? Karena mata kita menjaga mata kita dengan luar biasa. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita biji matanya Allah. Biji matanya Tuhan. Kenapa kita mulai pakai ini kacamata yang Yasser bilang kaca pembesar. Kita melindungi mata kita dari angin. Kita jaga dari debu. Karena mata berharga. Dan kalau kita biji matanya Tuhan. Ketika kita Tuhan mengamat-amati kita dengan luar biasa. Teruslah berjalan. Akan ada banyak gonggongan dari kiri dan kanan. Dari depan belakang kita akan ada banyak gonggongan dalam kita. Dalam hidup kita. Tetapi kembali melihat bahwa Allah, mata Tuhan mengamat-amati kita supaya kita terus berjalan untuk menyelesaikan tahun ini dalam kebesaran Allah yang luar biasa di hidup kita. Amin. Untuk belum ada untuk firman Tuhan. Amin Papa Mama. Masih ada slide. Masih ada slide. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 2023 saya harus belajar untuk lebih cepat berkhotbah. Yang berikut tentang dari grade itu example. Sakaria 8 ayat 16 berkata, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain. Laksanakan hukum yang benar yang mendatangkan damai sejahtera di pintu-pintu gerbangmu.
Berkatalah benar seorang kepada yang lain, laksanakan hukum yang benar yang mendatangkan damai sejahtera di pintu-pintu gerbangmu. Kalau kita berkata yang benar, kita melaksanakan hukum yang benar, apa yang akan terjadi Papa Mama? Damai sejahtera akan datang di pintu-pintu gerbang kita, di rumah kita. Asalkan perkataan kita perkataan yang benar. Ucapkan kata yang benar. Tadi saya bilang bahwa semua orang bisa jatuh dalam kesalahan. Tetapi kalau kita mau bangun bersama, besar bersama, tariklah orang-orang yang sudah jatuh itu. Tariklah dia supaya dia bisa kembali berdiri dan melangkah bersama engkau untuk melakukan hal-hal yang besar di dalam Tuhan. Perkatakan perkataan yang benar. Jika muncul dalam pikiranmu untuk mengucapkan perkataan yang benar, ingatlah firman Tuhan ini. Berkatalah yang benar seorang kepada yang lain. Itu akan mendatangkan damai sejahtera di pintu rumahmu, di pintu gerbangmu, di segala yang kau lakukan ada mendatangkan damai sejahtera. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Jangan merancang kejahatan. Jangan merancang kejahatan di dalam hatimu. Di depan engkau jalan dengan sangat baik, sangat mulus, sangat luar biasa. Tetapi dalam hatimu engkau sedang merancangkan hal-hal yang jahat. Saya dan saudara ditegur Tuhan hari ini. Jangan merancang kejahatan di dalam hatimu seorang terhadap yang lain. Sekalipun orang itu jahat. Kenapa firman Tuhan bilang, berkatilah musuhmu, berkatilah orang-orang yang berbuat jahat, karena itulah yang diinginkan Tuhan. Jangan merancang. Kalau mulai muncul rancangan, maka segala perkataan yang jahat, perbuatan jahat akan keluar. Kalau orang bilang begini, sonde mana, beta di mulut sampai hati baik, tipu. Itu ambulans lewat, tipu, seperti itu. Apa yang keluar di mulut kita meluap dari hati yang tersimpan. Jadi kalau mulai ada rancangan-rancangan dalam hati, dalam nama Tuhan Yesus, saya patahkan engkau, segala pikiran, perkataan Kristus, diam dengan segala kuasanya di dalam hidupku. Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita setiap orang tidak ada yang lepas dari itu. Kita kenal siapa kita kenal tipe kita kenal kekurangan dan kelebihan kita. Mari terus bertumbuh di dalam Tuhan untuk menjadi besar dengan tidak merancangkan hal yang jahat di dalam hati kita kepada orang-orang di sekeliling. Dan jangan mencintai sumpah palsu. Sebab semuanya itu kubenci, demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan kelima, dalam bulan ketujuh, dalam bulan ke-10 akan menjadi kegerangan dan sukacita. Menjadi waktu-waktu perayaan yang mengembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Kalau kita sudah mulai jarang puasa, mari ambil puasa lagi di tahun ini. Berkomitmen untuk puasa, bilang tahun keempat, tahun kelima, tahun ke-7 dan tahun ke-10. Kalau kita mau puasa, mari kita puasa. Supaya apa Papa Mama? Supaya kita penuh dengan sukacita dan kekuatan di dalam Tuhan. Yang kurang puasa, mari kita puasa. Saya percaya libur ini kita berat badan bertambah. Kenapa? Kan kita lewat toples, ambil comot. Kue 1 sa, lewat lagi kita ambil 1 sa, lewat lagi 1, kacang kapri, kacang sembunyi, kue kek, nastar, coklat chips dan sebagainya. Tahukah Papa Mama bahwa itu kumpulan para mentega? Kumpulan mentega. Lalu kita lewat Coca-Cola, Fanta, apalagi? Kalau dulu kita bilang 7 up, 7 up, sekarang Sprite. Lalu kita minum. Tahukah Bapak Mama bahwa itu kumpulan gula yang tinggi? Kita minum, minum habis. Enak. Kita luar biasa toh. Tapi kita olahraga puasa sudah. Karena terjadi penumpukan racun di tubuh kita. Berhenti sudah. Kayaknya singkirkan semua yang ada. Singkirkan sudah. Godaannya luar biasa. Kemarin saya tanya di Bu,
Kan Bu lebih duluan kalau soal bola. Kenapa sampai Ronaldo tuh dia sudah minum alkohol, dia sudah minum soda. Dia bilang begini, Ina, lihat saya umur 37 tahun tapi dia bugar sekali. Karena dia minum air putih. Maaf, itu idola jadi maaf. Terus dia sudah minum yang begitu. Dan Bu Ever cerita ada misalnya di Bandung. Apa klub Bandung apa namanya? Persib. Beli pemain hebat. Lalu dia datang. Dia sudah bisa bikin apa-apa. Gol sonde, lalu jual kembali. Lalu ada beberapa pemain yang luar biasa, bayar mahal-mahal datang atau setelah itu umur-umur seperti Ronaldo yang 37 mulai besar lebar. Apakah itu ada kumpulan mentega dan soda? Saya tidak tahu. Padahal mereka olahragawan yang luar biasa. Tetapi orang-orang yang menjaga kebugaran tubuhnya, kenapa? Kalau dia untuk main bola dia jaga kebugaran tubuhnya, mari kita juga jaga. Bukan hanya rohani kita, tapi kebugaran tubuh kita dari hal-hal yang tidak baik. Supaya Tuhan memberi kita kesempatan dan kekuatan untuk bisa lompat-lompat. Saya kalau bisa pimpin pujian, mungkin saya bilang ayo lompat-lompat yang badannya ringan. Yang tidak lompat berarti ada kumpulan mentega dan soda di dalamnya. Maafkan. Jadi mari kita memuji Tuhan dengan tubuh yang sehat di dalam Tuhan. Papa Mama, kita menjadi teladan dalam hidup kita. Kita menjadi besar, bertumbuh di dalam Tuhan, dalam kebenaran, menjadi teladan. Dan ketika kita menjadi teladan, sama seperti imam besar Yosua yang ditanggalkan pakaian kotornya, kita akan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup di dalam perkenanan Tuhan. Kakak Efran lanjut. Perkenanan Tuhan. Aletheia, kebenaran, perkenanan. Beginilah firman Tuhan. Sakaria 3 ayat 7. Semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku. Dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara orang yang berdiri melayani di situ. Dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu, sungguh kamu merupakan suatu lambang. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku, yakni Sang Tunas, Yesus Kristus itu sendiri. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukiran di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam. Setiap orang daripadaku akan mengundang temannya duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon ara. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita hidup dalam prinsip dan kebenaran firman Tuhan, Tuhan berkenan kepada kita. Apakah yang paling besar bagi kita selain dari perkenanan Tuhan? Ketika kami doa kemarin, setiap akhir tahun kami selalu doa dan kami selalu punya daftar catatan doa, rema-rema akhir tahun dan catatan doa. Dan satu hal yang saya ingat bahwa tahun ini saya tidak ada permintaan apa-apa kepada Tuhan. Hanya satu, selain kuliah, Efran, permintaan saya yang paling saya inginkan adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Perkenanan Tuhan itu lebih besar dari apapun. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya tahu bahwa bulan depan, 2 bulan lagi, saya akan genap 50 tahun. Itu perkenanan Tuhan yang luar biasa. Jika Tuhan izinkan, saya akan sampai kepada tanggal 25 Februari. Dan hal yang paling luar biasa dalam apa yang Tuhan lakukan, bahwa saya mau Tuhan, Engkau semakin berkenan di dalam hidupku. Bantu Tuhan, bantu saya ketika ada dosa, kerat itu dari hidup saya, bersihkan dari setiap kenajisan, supaya berkenan kepadamu, supaya hidupku layak di hadapan Tuhan. Setiap pemimpin, pasti kita merindukan perkenanan Tuhan di dalam hidup kita. Imam besar Yosua, ketika Tuhan melepaskan setiap dosa, kecemaran, pakaian yang kotor itu, Tuhan bilang, aku akan mengenakan serban yang baru. Perkenanan Tuhan, jika engkau tetap hidup di dalam setiap perintahku, aku akan mengizinkan engkau ada di dalam
perkenanan Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mungkin papa mama berpikir, untuk apa saya hidup berkenan di hadapan Tuhan? Saya tidak ada di mimbar ini, saya tidak lakukan. Tetapi perkenanan Tuhan ada di setiap keluarga kita. Papa mama, setiap kita adalah imam di rumah kita. Setiap suami adalah imam dalam rumahnya. Untuk istri, untuk anak-anaknya. Seorang bapa, seorang imam yang ditahirkan, yang berkenan kepada Tuhan akan membawa damai sejahtera memenuhi seluruh rumahnya. Kenapa? Karena ada perkenanan Tuhan di tempat itu. Papa mama ingat Imam Eli ketika dia menjadi imam. Dia tidak menegur anak-anaknya dengan kuat. Dan anak-anaknya melakukan dosa di pelataran rumah Tuhan. Melakukan hal-hal yang jahat dan najis di rumah Tuhan. Dan anak-anaknya dibinasakan. Bahkan Imam Eli jatuh dengan leher yang patah papa mama. Papa mama yang dikasihi Tuhan, kita semua adalah imam. Mama-mama adalah imam. Setiap kita imam dalam kehidupan kita. Hidup berkenan kepada Tuhan itu menjadi yang utama bagi kita. Supaya kita menjadi berkat bagi setiap orang di sekeliling kita. Dan yang terakhir, kita berdampak bagi orang-orang lain. Ada firman yang luar biasa yang ada di dalam Sakaria 8 ayat 22-23. Jadi banyak bangsa dan suku bangsa yang kuat akan datang mencari Tuhan semesta alam di Yerusalem dan melunakkan hati Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dan berkata, kami mau pergi menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Trustworthy, menjadi orang yang dapat dipercaya. Jika kita bertumbuh dalam kebenaran dan menjadi contoh dan teladan dalam bagi setiap orang, maka kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Dikatakan 10 orang dari setiap bangsa akan memegang punca jubah orang Yahudi dan berkata bahwa kami akan menyertai engkau karena sungguh bahwa Allah menyertai kamu. Tuhan akan membuat kita berbeda. Orang-orang akan datang kepada kita. Pemuridan, kita melakukan pemuridan. Orang akan mempercayai kita, mau dimuridkan jika kita menjadi orang-orang yang dapat dipercayai. Menjadi berkat, berdampak. Kita tidak perlu cari, orang akan datang kepada kita. Kenapa? Karena orang-orang melihat bahwa sungguh orang itu adalah orang yang diberkati Tuhan. Kenapa? Karena hidupnya berkenan kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.